Salam saudara kekasih hati Tuhan, berjumpa kembali dengan pemberitaan firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini. Sebelumnya saya sampaikan shalom buat saudara dimanapun saudara berada. Kiranya kasih Kristus Yesus, damai sejahtera Allah hadir buat saudara dimanapun saudara berada. Saudara kekasih hati Tuhan, sebelum kita memberitakan firman, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, minta supaya Roh Kudus menguatkan kita. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan kali ini kami bersyukur Tuhan bisa beribadah walaupun secara online, tapi kami mendengar pemberitaan firman Tuhan yang akan membuat kami dibebaskan, dilepaskan, mengalami pemulihan, mengalami sukacita Allah. Dan terima kasih Tuhan, pimpinan Roh Kudus menyertai setiap kami, supaya kami mengerti dan kami melakukan semua firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, sertai pemberitaan firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara kekasihan Tuhan, suatu kali saudara ketika saya membangun sebuah rumah jauh dari kota Yogyakarta, jaraknya sekitar 30 km saudara, ada di lereng Merapi saudara, ya. Jadi tempatnya cukup sejuk, tempatnya cukup nyaman. Tapi sebuah rumah itu harus punya namanya sumber air. Nah ketika itu saudara, PAM tidak ada, sungai jauh. Oleh karena itu saya utusan seorang tukang sumur yang biasa bikin sumur. Kemudian saya suruh datang dan biar dia cek. Dan saya minta untuk dia membuat sebuah sumur saudara. Nah kemudian saudara, tukang itu datang dan dia katakan, Pak, kalau di daerah ini sulit sekali untuk membuat sumur. Tapi saya katakan, Pak, saya minta tolong, karena kalau rumah tidak ada sumber airnya, tidak akan bisa untuk nyuci piring, tidak akan bisa untuk mandi, tidak akan bisa untuk siram-siram, dan itu akan membuat namanya sebuah rumah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu saya minta tolong kepada Bapak membuat sumur tadi untuk supaya mengupayakan bagaimana caranya. Oke lah, akhirnya Bapak tadi membawa alat bor saudara, dan kemudian dia coba, dia masukkan alatnya dan sampai kedalaman 3 meter bornya tadi berhenti, dan akhirnya dia katakan, Pak, ini mentok batu. Dan kemudian saudara, saya bilang, Pak, tolong dipindah aja, jangan titik ini. Kemudian dia pindah lagi. Dan kemudian sampai 3 meter, mentok lagi dengan sebuah batu. Dan dia katakan, Pak, mentok lagi dengan batu. Pak, minta tolong, bagaimana caranya? Akhirnya dia gali seperti sumur itu yang diameternya 1 meter. Dan dia gali, ketemu batunya, saudara. Ternyata bukan batu yang kecil, batunya sangat besar, saudara. Besar sekali. Akhirnya saudara, saya minta tolong dan saya bilang saya akan bayar supaya bagaimana caranya bisa ada sumur di sini. Kemudian sudah dia kerjakan saudara. Yang biasanya dia kerjakan 1-2 hari. Pada rumah saya itu karena ada batu dia kerjakan sekitar 8 hari saudara. Jadi begitu lamanya. Kenapa? Karena ada batu yang menghalangi, sehingga tidak ada sumber air di situ. Nah kekasih hati Tuhan, sering kita juga ketemu batu dalam kehidupan kita. Batu itu lambang kemustahilan. Kita sering menghadapi yang namanya batu-batu kemustahilan dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, entah itu mungkin ketika saudara sedang berusaha hari ini, sedang memiliki bisnis hari ini. Saudara bandingkan dengan teman-temanmu. Mereka sudah punya cabang, mereka sudah punya usaha yang cukup berkembang, bahkan go nasional. Usaha kita mungkin hanya go kecamatan, saudara. Karena begitu banyaknya hambatan-hambatan, kita tidak bisa maju. Mungkin usahamu sudah kamu rekrut yang namanya salesman, marketing, bikin program promosi dan lain sebagainya, tetapi tidak mendongkrak omsetmu, sehingga usahamu hanya kerdil, usahamu tidak berkembang. Apa yang kau jual tidak begitu laku di pasaran. Seperti ada batu yang menghalangi, yang membuat usaha kita tidak berkembang.
Atau engkau seorang mahasiswa sedang mengerjakan skripsi, ya, sudah masuk bab 3, tapi untuk masuk bab 4, saudara, ada saja mungkin data yang kurang, ada mungkin namanya analisa yang kurang, ada saja bahkan dosen pembimbing pun sudah angkat tangan, ini harusnya dirubah, ini harusnya diganti. Sampai berbulan-bulan lamanya, targetnya 3 bulan, ternyata sudah 12 bulan belum selesai. Karena apa? Ada batu yang menghalangi skripsimu, ada batu skripsi yang membuat kita tidak bisa menyelesaikannya, saudara. Atau saudara divonis dokter, ya, dimanapun saudara berada yang hari ini sedang divonis dokter, dokter sudah give up, angkat tangan, dan dia berkata halus, mari kita hari ini kita sama-sama berdoa supaya Tuhan memberikan anugerah, gitu ya. Itu dengan bahasa lain, penyakitnya sulit untuk disembuhkan. Sudah bertahun-tahun lamanya saudara digerogoti penyakit ini dan tidak sembuh-sembuh. Saudara bergumul bertahun-tahun lamanya dengan penyakit yang sama dan tidak ada kesembuhan. Saudara sudah berusaha ke rumah sakit ini, saudara berusaha pengobatan alternatif, saudara sudah pergi ke luar negeri, saudara sudah lakukan apapun, treatment, terapi, pengobatan alternatif yang membuat saudara akhirnya putus asa. Gak ada hasil, tidak ada perubahan, penyakit tetap ada terus. Seperti ada batu penyakit yang menghalangi kesembuhanmu, saudara. Ya. Atau saudara terlilit hutang, gali lubang, tutup lubang, ya. Baru mau menikmati kebebasan, ada kebutuhan yang datang mendesak sehingga saudara harus berhutang terus. Itu namanya batu hutang di dalam hidupmu, dan engkau sulit untuk menembusnya. Ada penderitaan yang terjadi akibat batu-batu penghalang, batu-batu kemustahilan dalam kehidupan kita. Atau engkau seorang orang tua yang rindu, engkau punya anak gadis sudah usia 30 tahun, engkau rindu bahwa anakmu membentuk keluarga, dapat jodoh, tapi sudah bertahun-tahun lamanya tanda-tanda pun tidak ada, sehingga engkau putus asa. Anakmu nggak ada jodohnya. Saudara sudah coba kenalkan dengan anak temanmu, saudara sudah coba namanya untuk datang ke pendeta minta didoakan, saudara. Ternyata kok belum ada tanda-tandanya. Nah, kekasih hati Tuhan, saya mau katakan, itu adalah batu kemustahilan. Saudara sudah merasa bahwa di depanmu ada sebuah kemustahilan yang tidak mungkin itu bisa dilalui. Batu itu susah untuk ditembus. Tapi saya mau katakan, selalu ada kabar baik, ada good news buat kita semua, saudara. Saya mau katakan dengan tegas, ketika di depanmu ada batu, ketika di depanmu ada kemustahilan, maka itulah area di mana mujizat akan bekerja. Kekasih hati Tuhan, kita wajib bersyukur, saudara, sebagai orang percaya. Ketika bertemu dengan kemustahilan, di mana itu merupakan hal yang tidak mungkin, di mana itu merupakan hal yang mustahil, di mana itu kita tidak mungkin lakukan, kita tidak mungkin tembus, kita tidak mungkin terobos, itulah area di mana Tuhan bekerja. Saudara, dia akan diberi kesempatan ketika bertemu dengan batu kemustahilan. Saudara akan melihat karya Tuhan yang ajaib. Jadi wajib kita bersyukur ketika ada masalah menghadang kita, ketika kita tidak bisa menembus, itu waktunya Tuhan yang bekerja. Saya katakan, mujizat terjadi di area ini. Kalau saudara rindu melihat mujizat, saudara berdoa melihat mujizat, nah bersyukurlah ketika saudara bertemu dengan kemustahilan, sebab saudara akan lihat mujizat di sini.
Nah, kekasih hati Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah doa menembus batu. Saya ibaratkan ketika saya menggali sumur ketemu batu dan tidak bisa lagi digali lagi, maka batu itu mewakili sebuah area yang dinamakan kemustahilan. Jadi ternyata doa itu bisa menembus semua kemustahilan. Mujizat terjadi ketika saudara ketemu area kemustahilan. Gak mungkin ini, gak mungkin usahaku bisa berkembang, gak mungkin sakit penyakitku bisa disembuhkan. Itulah tempat di mana mujizat dinyatakan. Nah, kekasih hati Tuhan, ya, saya katakan tadi dengan sangat jelas, saudara, kalau kamu ketemu dengan batu kemustahilan, kamu harus wajib bersyukur, sebab di situ kamu akan lihat mujizat Tuhan. Apa sih itu arti mujizat? Saya punya satu definisi mujizat itu apa, saudara. Mujizat adalah buat saya akan mengatakan Tuhan Yesus sanggup. Ya. Jadi mujizat adalah artinya Tuhan Yesus sanggup. Kalau ada kemustahilan, ada mujizat, berarti Tuhan Yesus itu sanggup. Tidak ada yang Tuhan tidak sanggup. Dia sanggup untuk menembus semua batu kemustahilan kita. Mujizat juga saya artikan adalah karya tangan Tuhan yang bekerja menolong kita. Di saat kita tidak mampu, itu bukan area kita, saudara. Ketika kita tidak mampu melakukannya, ketika kita tidak mampu menembusnya, ketika kita tidak mampu lagi untuk mengatasinya, saudara, maka itulah areanya Tuhan. Ya. Jadi kekasih hati Tuhan, berbahagia kita sebagai orang percaya, saudara. Kenapa? Ya, tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita tembus, karena kita punya Allah mujizat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Rasul Paulus pernah berkata demikian, saudara, ketika dia di dalam kelemahan yang dia sendiri tidak bisa mengatasinya, dia menunjukkan rasa sukacitanya, ya. Dikatakan di 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, saudara, Rasul Paulus justru sangat berbahagia ketika, saudara, dia mendengar Tuhan berkata, ya, cukup kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanmu lah, ya, kuasaku menjadi sempurna. Jadi, di mana kuasa Tuhan itu bekerja? Saat manusia itu mengalami kelemahan, saat manusia mengalami keterbatasan, dia sudah tidak sanggup untuk mengatasinya, maka itulah demonstrasi kuasa Tuhan bekerja. Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, jadi area kemustahilan, batu kemustahilan itu merupakan tempat di mana mujizat Tuhan bekerja. Karena manusia sudah tidak mungkin. Manusia sudah tidak mungkin. Saudara, hari-hari ini banyak dokter-dokter yang tidak sanggup untuk mengatasi COVID-19. Bahkan mereka pun terkena sakit virus COVID-19 ini. Bahkan banyak di antara mereka yang meninggal. Jadi kalau saudara yang hari-hari ini, saudara, ya, mengatakan, wah, uangku banyak, aku bisa ke dokter, aku bisa ke luar negeri, ke rumah sakit yang terkenal. Dokter saja sudah angkat tangan, saudara, ya. Banyak dokter-dokter yang meninggal karena itu bukan ranah mereka. Untuk menentukan hidup, itu ranahnya Tuhan.
Jadi justrulah di sini, ya, siapapun kita, bahkan para dokter-dokter sekalipun, butuh mujizat Tuhan. Kabar baiknya saudara, barang siapa yang percaya, dia akan mengalaminya saudara. Jadi hari ini kabar sukacita, kitalah orang yang akan melihat mujizat itu. Apakah mujizat itu masih ada? Saya katakan, mujizat itu terus terjadi. Sebab itu dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Dia katakan bahwa aku menyertaimu sampai akhir zaman, dan aku akan mengutus Roh Kudus turun ke atasmu. Itu artinya Roh kuasa akan bekerja buat saya dan saudara sampai akhir zaman. Kekasih hati Tuhan, ini kabar sukacita, mujizat masih ada. Kalau saudara hari ini menghadapi kelemahan, itu tandanya saudara akan mengalami mujizat. Saudara akan mengalami yang namanya kuasa Tuhan. Sebab mujizat terjadi di area-area ini. Nah, kekasih hati Tuhan, berbicara mengenai doa yang menembus batu, saudara. Pada waktu saya menentukan judul ini, kenapa ya doa kok menembus batu? Saya diprotes anak saya, kok judulnya aneh sih, doa menembus batu. Buat saya, ketika berhadapan dengan batu yang besar, itu sangat sulit sekali saudara, untuk ditembus saudara. Karena itu berlapis-lapis saudara, itu sangat tebal dan sangat keras. Tapi saudara, saya mau katakan, ada namanya karang bolong di Pantai Cerita atau di Pangandaran gitu ya. Ada sebuah karang di pantai, itu bolong. Kenapa kok dia bisa bolong? Karena dia dihantam air loh. Air kok bisa mengalahkan batu karang yang keras itu. Kenapa? Karena hantaman ombak itu bukan hanya sekali, tapi berpuluh-puluh kali, beratusan kali, bahkan jutaan kali selama bertahun-tahun. Batu karang yang besar itu akhirnya bolong. Saya mau katakan ini, itulah kunci menembus batu. Kita punya fasilitas yang namanya doa. Apa itu sih doa, saudara? Doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, cara kita komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita jarang berdoa, artinya kita jarang berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita berhenti berdoa, artinya kita terputus hubungan kita dengan Tuhan. Artinya kita terputus hubungan dengan kerajaan sorga. Artinya apa saudara? Artinya kita jauh dari Tuhan. Kalau jauh dan terputus dari Tuhan, artinya terputus dengan sumber berkat. Maka jangan berkata saudara, kalau engkau tidak pernah terhubung dengan Allah, hidupmu diberkati. Saya mau katakan, kunci hidup diberkati adalah terhubung dengan Tuhan. Saudara akan selalu punya hubungan dengan Tuhan, maka aliran berkat itu akan mengalir deras buat kita. Ya, makanya saudara, kalau mau saudara hidupmu menembus setiap batu yang menghalangi hidupmu saudara, saudara harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan, yaitu dengan berdoa. Sekarang saya lihat hari-hari ini saudara, banyak orang yang mulai enggan untuk berdoa. Banyak orang yang mulai meninggalkan kehidupan bersama Tuhan. Banyak orang yang sudah meninggalkan imannya kepada Tuhan. Jangan saudara berkata bahwa saudara, saya juga diberkati kok, walaupun saya nggak berdoa. Saya mau katakan bahwa cara untuk kita berhubungan dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan adalah doa. Kapan saudara terakhir berdoa? Ini pertanyaan yang agak sangat-sangat tajam saudara. Kapan terakhir saudara berdoa? Ketika saudara mungkin menghadapi masalah, berdoa. Tapi kemudian saudara, karena mungkin saudara merasa tidak ada jawaban, ya sudah, saudara tinggalkan. Saudara tidak merasa bahwa Tuhan menolong kita. Nah, saya mau katakan saudara, ada satu pesan utama di dalam pemberitaan firman untuk kita bisa mengatasi setiap batu-batu kemustahilan di dalam kehidupan ini.
Mari kita baca saudara 1 Tesalonika 5 ayat 17, supaya ini meresap ke dalam sumsum tulang kita, supaya ini menjadi satu dengan kehidupan kita. Hafalkan ini baik-baik dan lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Sebab 1 Tesalonika 5 ayat 17 ini hanya 2 kata, saudara. Ini sebuah ayat yang sangat pendek. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Sekali lagi saya mau ulangi ayat ini, tetaplah berdoa. Wah. Saya ulangi supaya jelas ya. Tetaplah berdoa. Sebuah kalimat yang singkat, jelas dan padat. Alkitab mengajarkan kita berdoa itu adalah tetap. Tetap artinya tidak berpindah-pindah. Artinya apa? Itu berbicara mengenai kesetiaan, saudara. Berbicara mengenai selalu, saudara. Karena tetap berdoa itu adalah selalu berdoa. Bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, tapi terus menerus tetap berdoa. Dalam kondisi apapun, baik susah maupun senang, selalu berdoa. Baik duka maupun bahagia, berdoa. Dalam keadaan apapun, ada masalah atau tidak ada masalah, tetap berdoa. Supaya apa? Kita terus terhubung dengan sumber berkat, supaya kita terus terhubung dengan Allah kita. Sebab apa? Kalau kita terputus dengan Allah, artinya kita di luar Allah. Kita melepaskan diri dari setiap kuasa Tuhan. Kita mau berdiri sendiri. Kalau kita tidak pernah berdoa, itu artinya kita di luar Tuhan. Karena kita tidak terhubung dengan Allah. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, berdoa harus tetap. Berdoa harus senantiasa. Tetaplah berdoa dalam keadaan apapun. Kekasih hati Tuhan, sebuah firman Tuhan katakan, kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa di luar Tuhan. Di luar Tuhan, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya saudara, banyak orang yang di luar Tuhan itu mandul. Mandul dalam artian tidak produktif, tidak menghasilkan apa-apa. Hidupnya begini saudara, tidak ada prestasi yang dihasilkan. Tapi ketika dia terhubung dengan sumber segala sumber, yaitu Tuhan Allah, maka akan ada yang namanya produktivitas, kreativitas, dan orang itu selalu sangat-sangat produktif, saudara. Ya, akan ada prestasi-prestasi, promosi-promosi yang terjadi ketika terhubung dengan Allah. Sebab firman Tuhan katakan, di luar Tuhan, kamu tidak bisa lakukan apa-apa. Kekasih hati Tuhan, dengarkan firman ini baik-baik. Kalau saudara menghadapi kemandulan, kemustahilan, saudara kembalilah terhubung dengan Allah. Maka ada energi yang besar yang akan menggerakkan hidupmu, yang akan menerobos, yang akan membuat hidupmu naik dan bukan turun. Jadi jangan berkecil hati ketika engkau sedang ada di dalam batu masalah. Kuncinya hanya tetap berdoa. Tetap berdoa. Sama seperti batu karang yang bolong di tengahnya karena gerusan ombak. Itu tidak terjadi 1-2 kali, tapi karena tetap terus dihantam dengan gelombang ombak, saudara, air itu saudara, akhirnya bolonglah karang tadi. Jadi batu bisa ditembus ketika saudara tetap terus berdoa. Ya. Nah saudara, ketika berdoa di depan batu kemustahilan, itu artinya saudara nggak ngerti harus berbuat apa lagi. Segala cara sudah kau coba, saudara tidak bisa lagi. Itu artinya kita tidak akan pernah bisa melakukan. Nah saudara, belajarlah dari doanya Yunus, saudara. Ya. Saudara tahu Yunus apa yang terjadi? Yunus berdoa di area kemustahilan. Kenapa? Dia di ujung kematian.
Dia berdoa saat ada di dalam perut ikan. Itu artinya sebentar lagi dia akan diolah oleh usus ikan, dan akhirnya dia akan dikeluarkan dalam wujud yang lain, saudara, ya. Nah, tapi dia berdoa, saudara. Yunus 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Ini doa ketika di ujung-ujung kematiannya, saudara. Ini dia putuskan untuk berdoa di area kemustahilan. Dia sudah ada di dalam perut ikan. Dia sudah sebentar lagi dilumat oleh pencernaan ikan. Ikan besar menelannya, dan sebentar lagi dia akan masuk ke dalam pencernaan ikan, dan akhirnya pasti akan kematian. Nah, kekasih hati Tuhan, Yunus saudara ambil satu keputusan. Dia berdoa, dan apa yang terjadi, saudara? Allah menjawabnya, dan Allah berfirman kepada ikan untuk memuntahkannya, dan akhirnya dia dimuntahkan. Dia tidak keluar lewat belakang, tapi karena keajaiban daripada Tuhan, maka dia dikeluarkan lewat depan dan masih utuh, menjadi Yunus seperti sedia kala, saudara. Coba bayangkan kalau dia keluar lewat belakang, saudara, ya, sudah seperti apa, saudara, ya. Tapi itu di area kemustahilan, di ujung-ujung kematiannya, Yunus berdoa kepada Allahnya. Maka akhirnya Tuhan kasih jawaban, Tuhan kasih mujizat. Menurut hitung-hitungan dunia, saudara, manusia yang sudah ditelan ikan itu tidak akan mungkin selamat, saudara, ya. Pasti dia sudah akan mati. Ditelan binatang kok sudah mati pasti. Tapi di area kemustahilan ini, Yunus berseru kepada Allah, dan Allah berfirman kepada ikan supaya dikeluarkan hidup-hidup. Maka mujizat terjadi. Nah, itu saudara, ya. Doa itu penuh powerful. Doa itu penuh kuasa. Makanya jangan berhenti berdoa. Pesan hari ini sangat sederhana. Tetaplah berdoa, maka setiap doamu akan menembus setiap batu permasalahanmu, batu kemustahilanmu. Ketika saya membaca 1 Tesalonika ini, saudara, ada kuasa pertobatan. Ya, memang kuasa doa itu dahsyat. Banyak orang menyepelekan bahwa doa itu bisa menembus batu, bahwa doa itu bisa menembus setiap kemustahilan. Itu adalah alat mujizat. Ketika saudara rindu mengalami mujizat, maka berdoalah. Tetaplah berdoa. Hafalkan ini baik-baik, masukkan dalam sumsum tulangmu, supaya ketika ada apapun, tetaplah berdoa. Kuncinya cuma tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Pray until something happen. Push, saudara, ya. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Jadi jangan berhenti berdoa. Berdoa terus, berdoa terus, berdoa terus, berdoa terus. Pagi, siang, sore, malam. Berbicaralah terus sama Tuhan. Terhubunglah terus sama Tuhan. Tetaplah berdoa, maka kau akan lihat mujizat terjadi. Nah, saudara, doa yang menembus batu kemustahilan itu adalah doa yang terus menerus. Doa yang akan dilakukan tidak pernah berhenti, saudara. Jangan ketika saudara berdoa, ketika ada masalah saudara berdoa, ya saya sudah berdoa kok, terus saudara belum ada jawaban, saudara kemudian bosan. Sekali berdoa, 2 kali berdoa,
3 kali belum dijawab, teruskan. Kita akan belajar, saudara, lihat dari kisah Elia, saudara. Ya, 1 Raja-Raja 18 ayatnya 42 sampai 44. Saya bacakan sedikit kisah narasi daripada kisah Elia ini di Gunung Karmel, saudara. Ketika itu Israel mengalami kekeringan yang cukup panjang. Air sangat sulit. Air lebih berharga daripada emas, sebab air tidak ditemukan di mana-mana. 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai 44. Saya bacakan buat kita semua, saudara. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai berapa, saudara? Sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Nah, pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 18 ini membersihkan sesuatu rahasia yang terungkap, saudara. Bahwa kalau mau mujizat terjadi, kalau engkau mau menembus batas kemustahilan, maka saudara harus terus berdoa. Elia datang ke Gunung Karmel bersama bujangnya. Dia sujud menyembah Tuhan, berdoa. Sekali bujangnya disuruh naik, udah ada tanda-tanda belum? Belum. Kemudian dia berdoa lagi. Berdoa. Dan kemudian dia tanya sama bujang, Jang, sudah ada tanda-tanda belum? Awan? Belum, Tuhan. Dia berdoa ketiga kalinya. Dia berdoa, menyembah, sambil sujud di antara lututnya, merendahkan diri. Jang, sudah ada tanda-tanda? Belum, Tuhan. Terus keempat, dia berdoa lagi. Malah langit terang benderang. Tanya sama bujangnya, Jang, sudah ada belum? Belum, Tuhan. Nah, ini ujian, saudara. Ketika kita pertama berdoa, kedua berdoa, ketiga kali berdoa, belum ada tanda-tanda. Bahkan kebalikannya, langit semakin terang, tidak ada tanda-tanda awan gelap. Itu kadang-kadang ujian buat kita. Akhirnya kita mundur. Tapi firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Nah, saudara, akhirnya saudara, kelima dia lakukan berdoa, keenam dia lakukan berdoa, ke-7 kali bujangnya ditanya, Jang, lihat sekali lagi, apakah sudah ada tanda-tandanya? Lalu bujang tadi katakan, lihat ada tanda awan sekepal tangan, kecil sekali, saudara. Hanya sekepal tangan kelihatan di jauh sana. Oh, ada awan, walaupun kecil. Ya, itulah akhirnya turun hujan, saudara. Ya, akhirnya doa Elia terjawab. Jadi, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika manusia menghadapi kemustahilan, dia berdoa dan kemustahilan itu hancur, dan dia bisa menembus batu kemustahilan. 3,5 tahun tidak ada hujan. Nyatanya ketika Elia berdoa sungguh-sungguh, Elia itu manusia biasa, tapi dia berdoa kepada Allah yang luar biasa, Allah sumber mujizat, dan Allah memberikan hujan turun. Setelah 3 tahun 6 bulan tidak turun hujan, saudara.
Elia berdoa sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 7 kali. Dia tidak mundur, dia penuh iman, dia setia berdoa. Tetaplah berdoa. Nah, itu kunci saudara. Ketika kita menghadapi batu yang begitu besar, yang menghalangi kita untuk maju terus, saudara, tetaplah berdoa. Ketika sudah kita tidak mampu lagi, kita tidak bisa lakukan apa-apa, itu areanya Tuhan. Dan kita minta Tuhan sendiri yang memberikan anugerah kepada kita. Karena kita tidak akan pernah mampu. Tuhan Yesus sanggup, itu artinya mujizat. Kenapa mujizat bisa terjadi? Karena Tuhan Yesus sanggup. Jadi katakan kepada setiap orang yang mengalami keputusasaan, ada mujizat, yaitu Tuhan Yesus sanggup. Saya lebih senang membahasakan mujizat itu Tuhan Yesus sanggup. Jadi ketika kita sudah mentok, saudara, saya katakan Tuhan Yesus sanggup. Ketika saudara kita tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu, sudah bingung, seperti apa, muter-muter, tidak karuan, saya akan berseru, Tuhan Yesus sanggup. Maka dia akan lakukan bagiannya. Nah, kekasih hati Tuhan, dimanapun saudara berada, ini good news buat kita semua. Katakan dimanapun saudara berada, katakan di depan masalahmu, katakan di depan batu yang ada di depanmu, batu kemustahilan. Katakan, Tuhan Yesus sanggup menembus. Tuhan Yesus sanggup menembusnya. Berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan lepaskan berkat-Mu, biarkan kuasa-Mu bekerja, mukjizat-Mu terjadi, dan setiap permasalahan yang aku alami, Engkau sanggup selesaikan dengan kuasa-Mu. Nah, percaya saudara, saudara hanya diminta tetap terhubung dengan surga. Saudara hanya diminta setia berdoa. Saudara hanya diminta untuk menyerahkan semua hidupmu kepada Dia, dan Dia akan mengerjakan bagiannya di saat kita sudah tidak mampu. Ada sebuah lagu dong, saudara. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena. Nah, seterusnya saudara. Ketika kita sudah tidak mampu, ketika kita berdoa, maka mujizat itu nyata. Katakan amin, saudara. Maka percaya saat ini, saudara, di depanmu mungkin ada batu masalah yang begitu besar. Katakan, di saat ini aku tak berdaya, tapi Tuhan Yesus sanggup. Maka Dia akan mengerjakan, menyelesaikan bagi saya dan saudara. Apapun masalah yang kau hadapi, begitu besarnya raksasa yang ada di depanmu, batu-batu yang begitu besarnya yang menghalangi kehidupanmu, yang itu menindihmu, hari ini katakan, hancur dalam nama Tuhan Yesus. Tetaplah berdoa, tetaplah terhubung dengan surga. Saudara, doa-doa yang kita lakukan dengan setia, doa-doa yang kita lakukan dengan berulang-ulang, saudara, itu akan menyebabkan mujizat terjadi. Ya, bagaimana doa yang bisa menghancurkan, menembus setiap batu permasalahan, saudara? Yang pertama adalah doa dengan setia. Nah, tadi saya simpulkan ini dari 1 Raja-Raja 18 di ayatnya 43. Itu membuktikan Elia itu setia berdoa. Dia terus berdoa, dia tetap berdoa. Seperti firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 tadi dikatakan, tetaplah berdoa. Walaupun awan belum kelihatan, walaupun tetes hujan sedikit pun belum ada, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Doalah dengan setia. Jangan 1-2 kali saja, saudara, tapi teruslah berdoa, senantiasa tetaplah berdoa. Maka something happen, terjadi bagimu. Nah, kekasih hati Tuhan, ini menarik sekali, saudara, ya. Doa
harus dengan setia, maka saudara akan melihat mujizat terjadi di depanmu. Pray until something happen. Jadi berdoa itu terus menerus, jangan hanya sekali dua kali. Terus lakukan doa. Kuncinya saudara, terus melakukan doa. Tetaplah berdoa. Yang kedua, doa dengan iman. Di ayatnya 44a dikatakan bahwa pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Ketika Elia mendengar itu, saudara, ketika dia selesai berdoa dan dia mendengar itu, saudara, imannya saudara berkata, ini hujan, ini hujan, ini hujan, ini hujan. Jadi dia tidak berkata ketika hujan baru dia katakan hujan. Tapi sebelum itu terjadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kelihatan, saudara. Jadi dia belum melihat hujan, tapi ketika dia melihat tanda, oh ada awan kecil, itu dia katakan hujan, 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 hujan. Maka hujan beneran terjadi, saudara. Makanya saudara, dalam apapun yang kau hadap, bangun dengan iman, doa dengan iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Elia pun demikian. Dia belum merasakan tetesan hujan, tapi dia kemudian percaya bahwa akan ada hujan. Akan ada hujan. Dia suruh bujangnya pergi ke Ahab, ya. Dia katakan pasang kereta, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Itu artinya dia percaya, ini hujan, ini hujan, ini hujan. Kalau hari ini belum ada tanda-tanda kesembuhan atas sakit penyakitmu, bangun dengan iman, doa dengan iman, berulang-ulang, terus-menerus, tetap berdoa. Dan percaya, ini sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Maka percaya saudara. Kalau saudara belum melihat jodoh bagi anakmu, atau engkau sedang mengharapkan pasangan hidup, umurmu mungkin sudah kepala 3 lebih, orang-orang bilang mengejekmu, mencemooh engkau, katakan bahwa engkau perawan tuakah, engkau nggak lakukah. Saudara katakan, jodohku akan datang, jodohku akan datang. Itu namanya doa dengan iman. Maka ketika orang dipenuhi dengan iman, dia akan bersuka cita, tidak akan pernah terpengaruh oleh omongan-omongan orang. Karena hidup orang percaya, hidup oleh iman, bukan hidup oleh keadaan. Saya mau katakan sekali lagi, hidup orang percaya, hidup karena iman, bukan karena keadaan. Supaya dicatat ini baik-baik ya saudara. Jadi doa harus dengan iman, maka itu akan menghasilkan perkara-perkara dahsyat. Elia berdoa belum merasakan hujan, tapi dia merasa ini hujan, ini hujan. Karena apa? Iman. Oleh karena itu orang percaya harus punya iman. Mungkin usaha kita masih kecil hari ini. Yang kita lakukan adalah doa dan bekerja, doa dan bekerja, doa dan bekerja, doa dan bekerja, doa dan bekerja. Dengan doa, dengan iman. Dan engkau percaya bahwa usahamu akan berhasil, usahamu akan berhasil, usahamu akan berhasil, usaha akan berhasil. Itu namanya doa dengan iman, saudara. Ya. Belajar dari Raja-Raja 18 ini, saudara. Dia berdoa terus menerus dan dia lakukan dengan iman, saudara. Walau belum merasakan tetesan air hujan, tapi Elia berkata, ini hujan. Inilah saudara kuncinya, saudara. Ya. Tadi yang pertama adalah doa dengan setia. Lakukan terus, berulang-ulang sampai sesuatu terjadi. Yang kemudian doa dengan iman. Percaya, iman itu menjadi poskot dulu, saudara. Menjadi DP dulu, menjadi sesuatu yang kita lihat walau belum terjadi. Ya. Jadi kita sudah lihat dulu, nanti akan terjadi. Jadi iman mendahului keadaan. Nah, itu saudara. Kalau saudara mau sembuh, bangun dengan iman. Kalau usahamu mau berhasil, skripsimu mau selesai,
semua keadaan keuanganmu akan berbalik, engkau akan diberkati. Bangun dengan iman dulu. Iman, hidup orang percaya oleh karena iman, bukan karena keadaan. Mungkin keadaan ini berbeda. Ketika Elia berdoa, belum ada yang namanya tetesan air hujan, tapi dia penuh dengan iman. Ini hujan, ini hujan, ini hujan, ya. Jadi keadaannya berbeda, keadaannya terang benderang, keadaannya begitu terangnya, tidak ada yang namanya tanda-tanda hujan. Tapi dia terus berdoa dengan iman. Itulah orang percaya, itulah anak-anak Allah, itulah orang-orang Kristen, saudara. Harusnya begitu, saudara. Hidupnya karena iman, bukan melihat keadaan. Ya, ini zaman susah, ini zaman yang kata orang kalau mau usaha ini tidak baik. Mana ada orang yang mau beli produk kita? Oh, ini zaman-zaman resesi kok. Nah, sedang iman itu mengubah keadaan. Iman itu mengerjakan keadaan. Nah, bangunlah dengan iman, berdoalah dengan iman. Yang terakhir, saudara, belajar dari kisah di 1 Raja-Raja 18 ini. Doa harus dengan tindakan, ya. Jadi bukti nyata daripada kita beriman, kita berdoa, kita percaya, itu adalah tindakan. Apa yang dilakukan? Belum ada hujan. Mari kita lihat ayat 44b. Yang Elia lakukan, dia suruh bujangnya pergi, katakan kepada Ahab, suruh cepat-cepat, suruh prepare, suruh persiapan, sebab jangan sampai dia terhambat. Padahal itu suasana terang benderang, belum ada gerimis satu titik pun. Elia belum merasakan air, saudara. Tapi dia lakukan tindakan iman, yaitu dia suruh pergi bujangnya untuk pergi ke Ahab dan untuk memperingatkan bahwa jas hujan, tutup yang namanya keretanya. Pergi sekarang, jangan sampai engkau nanti kehujanan dan tidak sampai ke sana. Itulah tindakannya, tindakan orang percaya, tindakan Elia yang berkata bahwa ini hujan, ini hujan, ini hujan, maka segeralah. Padahal suasana terang benderang, saudara. Jadi doa sinkron dengan tindakannya, iman sinkron dengan tindakannya. Makanya, saudara, bukti daripada iman adalah tindakan. Tindakan adalah cerminan daripada iman. Kalau saudara sebentar-sebentar takut menghadapi keadaan yang datang kali ini, itu bukti daripada iman sebenarnya, saudara. Imanmu di mana? Kalau kita punya iman yang kuat, maka tindakan kita pun akan berbeda, saudara. Nah, Elia pun demikian. Dia berdoa dengan iman, dia berdoa dengan setia, dan dia berdoa disertai dengan tindakan nyata. Artinya dia tidak ragu. Dia suruh hujannya pergi, sebab akan hujan, sebab ini hujan, sebab ini hujan. Nah, oleh karena itu, saudara, doa yang menembus batu kemustahilan adalah doa yang dilakukan terus-menerus, doa yang dilakukan dengan setia, doa yang dilakukan pray until something happen, doa yang dilakukan dengan kesetiaan terus-menerus, tidak bosan, dilakukan terus-menerus. Yang kedua adalah doa dengan iman, didasari pada iman yang teguh. Iman mendahului keadaan, bukan keadaan mempengaruhi iman, tapi imannya mempengaruhi keadaan. Dan dikatakan hujan turun, dan kemudian dia berdoa disertai dengan tindakan yang nyata. Dari tindakan imannya menggambarkan bagaimana imannya. Hari itu belum hujan, tapi dikatakan dia hujan. Nah, oleh karena itu, saudara, jangan khawatir lagi. Apapun batu kemustahilan dalam hidupmu bisa ditembus dengan doa yang tak henti-hentinya, doa dengan iman, dan doa yang disertai dengan tindakan. Percaya, saudara, apapun yang kau hadapi, bersama Tuhan Yesus sanggup melakukannya.
Mujizat artinya Tuhan Yesus sanggup. Katakan di depan batu mustahilmu, Tuhan Yesus sanggup menembusmu. Karena Dia Tuhan, kita Tuhan yang Maha Kuasa. Mari saudara, kita sama-sama tunduk dalam doa. Tuhan, hari ini kami dikuatkan dengan firman. Apapun batu kemustahilan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup mengatasinya. Tuhan Yesus sanggup menembusnya. Jadi tidak ada yang mustahil lagi buat setiap kami. Kami percaya, kami yang sakit hari ini, kami mengharapkan kesembuhan. Bertahun-tahun lamanya kami berdoa, meminta kesembuhan. Sepertinya ada batu yang menghalangi, batu kemustahilan untuk kami sembuh. Kami perkatakan, Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus sanggup. Maka kami percaya, berkat kesembuhan kami terima. Kami yang hari-hari ini sedang mengalami permasalahan yang berat, kami mengalami usaha kami yang tidak berkembang, semua berkat terhalang. Hari ini kami perkatakan, setiap batu-batu yang menghalangi usaha, aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus sanggup menembus, sehingga usaha kami bisa berkembang. Kepada setiap kami, angkat tangan kepada setiap orang yang merindukan jodoh, orang yang merindukan pasangan hidup. Selama bertahun-tahun ada batu-batu penghalang jodoh, ada batu-batu penghalang pasangan hidup. Hari ini katakan di depan batu itu, katakan, Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus sanggup menyediakan, Tuhan Yesus sanggup menyediakan yang terbaik bagiku. Di dalam nama Tuhan Yesus, batu hancur dalam nama Tuhan Yesus. Batu yang menghalangi jodohku, dalam nama Tuhan Yesus, hancur dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang studi, engkau yang menghadapi permasalahan dalam skripsimu, hari ini angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan di depan batu penghalang studimu, Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus sanggup. Maka tidak ada yang mustahil. Aku perkatakan bahwa skripsiku selesai, tugas akhirku selesai, tidak ada lagi yang menghalangi. Sebab bersama Tuhan Yesus aku sanggup, bersama Yesus aku sanggup. Tuhan Yesus sanggup melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sedang ada dalam kesulitan ekonomi, angkat tangan di hadapan Tuhan. Kepada setiap batu hutang-hutang, kepada setiap batu lilitan-lilitan, hutang piutang, perkatakan, Tuhan Yesus sanggup mengatasinya, Tuhan Yesus sanggup mengatasinya, Tuhan Yesus sanggup menembus setiap batu hutang piutang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jeratan-jeratan hutang, di dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan, ditembus dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus berkuasa, Allah sumber mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai Tuhan. Biarkan Tuhan Yesus bekerja, Roh Kudus bekerja, dan biarkan kami memiliki kesetiaan terus berdoa. Pray until something happen. Supaya kami tekun berdoa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah Allah berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.